Beauty with RA, welcome back di RA Podcast. Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back lagi bersama saya Dr. Rizky Aminia di podcast RA bersama dengan host yang cantik kita, Lulus. Aduh, gimana nih dokternya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu harus sehat dan harus selalu bersemangat. Kelihatan lah ya, lihat dong mukanya dokter, cerah, ceria, semangat. Iya dong, karena kan memang itu pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Sehari-hari kita menghadapi pasien, kemudian juga ya berinteraksi dengan pasien dan orang-orang mau nggak mau itu harus selalu terlihat semangat dan ceria. Aduh, aku jadi makin semangat banget guys kalau ngelihat dokternya, apalagi ngelihat mukanya yang mulus, Dok. Gimana, Dok? Muka aku udah semulus dokter belum, guys? Kamu udah bagus sebenarnya, udah bagus sih, udah terawat. Dan yang penting itu kan sebenarnya bukan soal putih dan tidak ya, tapi yang penting bagaimana kulit itu sehat gitu, sehat, terawat gitu kan, moist gitu dan glowing tentunya. Oh ya Dok, aku mau nanya nih Dok, dokter tuh biasanya perawatannya apa aja sih Dok kalau di RA bisa mukanya mulus dan glowing kayak gini? Malu sebenarnya saya. Jadi untuk perawatan itu memang disesuaikan dengan jenis usia dan juga permasalahannya gitu kan. Kalau saya kan sudah menjelang kepala 4 nih. Oh dokter sebenarnya, aduh Dok, aku pikir tuh dokter masih 20-an loh guys. Bukan. Jadi Kasih tips memang aku dok, gimana caranya biar. Nah itulah bedanya antara terawat dan tidak terawat. Jadi memang saya sudah menjelang kepala 4 gitu, meskipun masih belum tahun depan. Jadi memang perawatannya mungkin sedikit berbeda dengan yang memang masih muda gitu kan. Jadi kalau memang sudah menjelang aging, menua, itu memang kita lebih ke fokus ke anti aging gitu. Jadi bagaimana mengatasi bagaimana kita mengurangi kerutan, kemudian mengurangi kendor, kemudian bagaimana karena permasalahan kalau pada usia Beda lah ya menua, Dok ya, sama itu yang muda biasanya gitu. mulai kendor gitu kan, kemudian mulai berkerut Keriputnya ya kelihatan kan? Dok ya. Keriput ya kan, kemudian juga kulit mulai kering gitu kan, karena memang ada banyak hal-hal yang hilang di kulit kita seperti kolagen, asam hyaluronat itu sudah mulai menurun fungsinya atau sudah mulai menghilang. Nah, disitulah kalau misalnya memang untuk perawatan di atas 30 tahun, karena memang proses aging itu terjadi pada saat menjelang usia 30 tahun. Nah, yang kita lakukan adalah memang fokus ke perawatan untuk bagaimana mengurangi risiko-risiko yang terjadi karena menua gitu. Jadi bagaimana supaya tidak berkerut, bagaimana supaya Tetap tidak glowing, tetap mukanya tuh tetap bagus, glowing kenceng gitu lah ya gitu. Dok Jadi ya. memang disesuaikan. Dan untuk treatment-treatmentnya yang saya sering lakukan, Biasanya apa aja tuh Dok? Yang jelas saya rutin peeling, ya kan. Peeling guys. Apalagi sini kan dari Korean peeling. Nah seperti ini nih saya juga kayaknya lagi pengelupasan ya kan. Ya ini kalau diperhatikan nih ya tuh. Ini kayaknya lagi ngelupas. Jadi memang saya rutin melakukan peeling itu 1 bulan 1 kali. Minimal 1 kali gitu lah ya 1 bulan Dok 1 ya. kali. Kenapa? Karena sel-sel kulit mati itu memang harus dikelupas, harus diganti dengan sel kulit yang baru. Nah, buat kalian yang umurnya kepala 4 seperti dokter, nggak usah khawatir. Kalian datang aja ke RA Klinik, konsultasi sama dokternya langsung. Karena kan kita sesuaikan dengan jenis permasalahan Kulitnya yang ada ya. gitu. Iya. Nah, selain juga saya rutin melakukan peeling, itu saya juga ada treatment lain yang juga untuk menunjang mempertahankan elastisitas kulit itu, seperti misalnya suntik skin booster gitu. Jadi kayak mengembalikan asam hyaluronat kembali, kemudian juga filler, tanam benang dan lain sebagainya itu juga mungkin sesekali saya lakukan. Biar makin kenceng, biar kelihatannya selalu fresh gitu lah ya Dok ya. Kalau seumur aku nih Dok, 20-an gitu, biasanya yang paling bagus tuh buat kulit aku tuh apa aja Dok perawatannya? Oke, kalau untuk Lulun yang masih 20-an itu kan dimana sel-sel kulit itu masih bagus ya kan, istilahnya masih kolagennya masih bagus, asam hyaluronatnya masih bagus. Jadi yang kita lakukan itu mempertahankan gitu. Jadi tidak usah menambah apapun, tetapi mempertahankan itu. Biar kulitnya tetap bagus ya, gitu paling hanya ya. menggunakan moisturizer pelembab seperti itu. Kemudian melindungi dari sinar matahari, sunscreen seperti itu aja untuk treatment di rumahnya. Kalau untuk treatment di RA kliniknya rutin melakukan peeling juga tidak salah gitu kan. Ya, juga bagus ya Dok ya. Bagus banget juga gitu, supaya sel-sel kulit mati, karena kan kulit itu beregenerasi juga setiap bulannya gitu. Jadi memang peeling itu cukup bagus juga. Cuman
tetap disesuaikan dengan Kebutuhan kulit aku. Iya, Oh. betul. Nah, Dan kalau sesuai dengan usia. kalau menurut dokter nih, kulit aku nih kan kemarin kering banget ya, Dok. Kayak ini nih yang paling bagus lagi selain feeling apa lagi, Dok? Ya, Buat untuk kayak treatment. gini, dulu memang kemarin cenderung kering ya, tapi sekarang sudah kering lumayan banget. Udah sih. lumayan gara-gara Udah kemarin lumayan ya. kan. Iya, Kita aku senang banget. udah agak lembab-lembab dan moist ya. Yang penting itu sebenarnya moist ya, kulit moist, bukan hanya sekedar putih gitu ya, putih gitu. Yang penting moist gitu kan. Biar gampang gitu kan, misalkan aku pakai makeup juga tuh Jadi nyerap nempel, gitu loh. iya, Kalau betul. kering tuh pada Iya. kayak terkelupas gitu loh, Dok. Iya, Jadi betul. bikin bete, aku jadi nggak pede gitu. Ya betul, bener. Jadi memang kalau kepingin make upnya itu nempel ya, kepingin make upnya itu bagus, itu memang kulitnya dulu harus bagus. Jadi dasarnya dulu. Jadi bukan berarti kita tuh mau pakai make up yang bagus itu biar jadi bagus ya, gitu. misalnya bener-bener pakai foundation yang 1 senti, bedak yang tebel, Nanti kemudian jadinya abu-abu, Dok. Nggak kayak bagus. pengantin gitu Iya. ya. Jadi memang bukan seperti itu. Jadi memang kalau sebaiknya itu kulit dasarnya itu memang harus bagus dulu gitu. Kalau kulit dasarnya udah bagus, maka kita Pakai pakai make up make up itu apapun lebih jadi nempel bagus ya, iya. gitu. Dan jadi kelihatannya itu beda, lebih shining gitu, Lebih glowing keluar gitu. gitu loh warnanya kan make upnya tuh, guys. Kalian jangan cuma pakai make up aja tapi rawat kulit kalian biar kulitnya tuh makin bagus, biar makin cantik terus kayak dokternya. Kayak Kayak aku juga. juga lah ya. Aduh, aduh. Gitu. Aku nih kalau udah di sini aku tuh nanya mulu ya, Dok ya, Iya karena dong. aku tuh emang sekepo itu, soalnya dia tuh mukanya udah kayak kelihatan masih muda gitu loh, guys. Nah, Makanya itu salah satunya memang kenapa kita harus merawat kulit kita sesudah usia 30 tahun ya, supaya proses penuaannya itu terhambat. lambat, guys. Dan memang hasilnya itu memang cukup terlihat, terbukti dengan pasien-pasien yang kita sering melakukan perawatan yang perawatan untuk anti aging itu memang pasti terlihat 10 tahun lebih muda. Nanti yang muda-muda jangan mau kalah loh Iya dong. sama yang Gitu. Jadi memang pasti terlihat lebih muda. Gitu. Itu kan memang tujuan untuk perawatan itu memang di situ. Gitu. Nah, di RA Klinik juga ya, Dok ya, nih lihat dia juga jual skincare. Jadi kalian tuh nggak usah bingung gitu mau pakai skincare apa, kalian tinggal datang ke RA Klinik, konsultasi sama dokternya, dan nanti bakal dikasih krim-krimnya ya, Dok ya. Semuanya disesuaikan dengan Kebutuhannya. untuk kulit kamu. Aku tuh udah lama banget nggak pakai skincare lagi ya kan. Nah, kira-kira kalau untuk muka aku nih, Dok, pakai skincare yang cocok nih apa nih, Dok? Sebenarnya kalau lu nggak ada masalah ya sebenarnya. Jadi memang kalau saya sih cenderung lebih mempertahankan mempertahankan kelembapan kulitnya saja, dan hanya memberikan vitamin-vitamin baik dari serum ataupun krem malam. Dan jangan lupa bersihkan wajah ya, membersihkan wajah secara benar dan tepat. Jadi membersihkan wajah itu tidak cukup dengan sabun wajah saja. Nah, itu gimana tuh, Dok? Coba Dok kasih tahu. Aku tuh biasanya paling kalau emang abis pulang pergi dari mana-mana, aku tuh langsung yaudahlah cuci muka gitu. selesai, ya. udah aku tuh tidur. Kadang-kadang aku gitu pikir tuh udah bersih gitu ya. Emang yang bener tuh kayak gimana, Dok, cuci mukanya? Jadi apalagi kalau kita dari pergi-pergi dari mana-mana itu kan pasti debu, kotoran banyak banget nempel ke muka kita ya kan. Nah, kalau kita sudah sampai rumah itu jangan langsung tidur, jangan langsung bersihkan pakai sabun gitu ya. Jangan males, guys. Tapi memang ada serangkaian perawatan, yaitu kita pertama gunakan micellar water gitu. Micellar biar water itu supaya keangkat semua ya. make up keangkat, debu-debu keangkat semua. Dan apalagi khusus yang wajah jerawatan nih ya, kalau untuk jerawatan itu wajib sekali untuk pakai micellar water. Biar nggak nambah jerawat debu, ya, Dok ya. Paling kan Tuh, debu-debu guys. itu udah nempel semua tuh. Nah, itu wajib banget tuh dibersihin pakai micellar water. Nah, setelah micellar water baru kita menggunakan facial wash-nya. gitu. Sehingga benar-benar muka itu bersih dan bersih dengan Benar-benar sebersih-bersihnya. bersihnya. Setelah itu baru pakai Baru dan lain-lainnya, baru menggunakan kalau krim malam gitu lah ya. iya, serum dan krem malam atau krem pagi. Jadi perawatan dasarnya seperti itu sih. Dan yang terpenting adalah rajin ya. rajin cuci iya. cuci muka, guys. Sumpah itu tuh Dan rajin. kadang-kadang kita tuh suka males ya, suka mengabaikan cuci muka itu ya, karena kadang-kadang kalau abis pulang pergi ya udahlah tidur gitu. Padahal itu sangat ini ya, Dok, Sangat ya. penting banget ya. Jangan sampai kalau sudah terjadi jerawat di mana-mana, udah jerawat Baru di deh mana-mana, kelabakan. baru langsung kelabakan gitu. Karena pasti akan jauh lebih susah mengobatin daripada mencegah. Nah, guys, ayo guys kita cegah sebelum mengobati, itu udah bikin pusing dan galau, guys.
Iya ya. Boleh kasus-kasus remaja sih memang kasus muda banyak sekali untuk kasus-kasus jerawat. Iya, ya apalagi kan? kadang lagi breakoutnya kan, ya ampun. Kalau kasus-kasus aging, kasus-kasus menua biasanya ada lebih ke kasus flek. Flek berkerut seperti itu sih. Kalau untuk flek biasanya emang tuh treatmentnya apa dok yang paling bagus? Oke, untuk flek itu Flek, memang guys. tidak mudah. Saya tidak pernah menjanjikan untuk flek hilang sekejap gitu kan ya. Untuk pengobatan flek itu tidak mudah, dibutuhkan komitmen dari pasien dan juga keteladanan dari pasien. Nah, di era klinik itu kita ada paket flek, yaitu menggabungkan beberapa macam treatment untuk jadi satu, yang tujuannya untuk memudarkan flek itu secara Bertahap lah ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, tentunya diulang lagi, kemudian 1 bulan kemudian diulang kembali gitu. Iya, Kita jadi ada tuh paket sendiri proses tuh. lah ya, Proses tetap. nggak ada proses yang mengkhianati hasil. Dan Harus tidak ada sabar-sabar, iya. Aduh, makasih loh dok, aku udah nanya-nanya mulu nih ya. Jadi era klinik ini sudah 3 tahun, alhamdulillah ya. Terus satu proses yang cukup berat karena dulu awal saya tidak kepikir atau membayangkan ada di titik seperti ini. Aku jadi pengen kayak dokter deh. Boleh. Aku selalu ada loh. Dari dulu aku selalu Dari dulu treatmentnya ya. di sini dari awal.